Kakek ini diusir dan dihina saat masuk ke sekolah anaknya sendiri karena berpakaian lusuh seperti pemulung. Mereka terkejut setelah tahu siapa kakek ini sebenarnya. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan sinar jingga yang lembut di halaman SD Nusa Bangsa. Suara riuh anak-anak terdengar dari dalam gedung, tawa ceria mereka berbaur dengan suara sepatu yang berderap di lantai keramik. Hari itu adalah hari Senin dan upacara bendera baru saja usai. Di tengah hiruk-pikuk itu, sosok tua melangkah pelan memasuki halaman sekolah. Tubuhnya kurus, pakaian compang-campingnya menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang sering berkunjung ke tempat seperti ini. Kain kusam yang dikenakannya sudah lusuh dan berdebu, sementara topi anyaman di kepalanya sedikit miring. Di tangannya, ia membawa sebuah karung kecil yang tampaknya berisi barang-barang bekas. Ia adalah Pak Tono, seorang kakek pemulung berusia 65 tahun yang datang untuk menjemput cucunya, Andi. Namun, kehadirannya langsung menarik perhatian beberapa guru yang sedang berdiri di dekat pintu gerbang. Salah satu guru wanita, Bu Sari, mengerutkan kening saat melihatnya. "Siapa dia? Kenapa masuk ke area sekolah?" Gumamnya pelan kepada rekannya, Pak Dedi. Pak Dedi menggelengkan kepala, wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman. "Sepertinya gelandangan. Mungkin mau mencari sesuatu di tempat sampah kita lagi." Bu Sari mendekati Pak Tono dengan langkah cepat. Wajahnya dingin, nadanya tajam. "Pak, maaf, ini area sekolah. Jika Bapak mencari tempat sampah, ada di belakang gedung. Jangan masuk ke sini," katanya tanpa basa-basi. Pak Tono hanya tersenyum tipis, matanya yang sayu tetap tenang meski nada suara wanita itu menusuk telinganya. "Saya bukan gelandangan, Bu," jawabnya pelan. "Saya hanya ingin menjemput cucu saya, Andi." Bu Sari tertawa, sinis. "Cucu Anda? Serius? Apa hubungannya dengan sekolah ini?" "Kami tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk begitu saja. Sekolah ini punya reputasi, Pak." Komentarnya membuat beberapa guru lain yang berada di dekat situ ikut tertawa. Salah satu guru bahkan menambahkan, "Kalau butuh uang, kami bisa kasih sedikit. Tapi tolong jangan masuk ke sini." Pak Tono tidak marah. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran antara kesedihan dan kebijaksanaan. "Anda semua akan tahu siapa saya suatu hari nanti," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Namun, para guru tidak menggubrisnya. Bagi mereka, perkataan Pak Tono hanya omong kosong belaka. "Sudahlah, Pak. Pergilah dari sini sebelum kami panggil Satpam," kata Pak Dedi. Nada suaranya semakin keras. Beberapa siswa mulai memperhatikan adegan itu. Ada yang tertawa, ada juga yang merasa kasihan. Dengan langkah pelan, Pak Tono akhirnya berbalik dan meninggalkan halaman sekolah. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh ke arah gedung sekolah yang megah itu. Matanya memancarkan kilatan aneh, seolah-olah ia menyimpan rahasia besar yang belum saatnya diungkapkan. Langit mulai menguning saat Pak Tono melangkah pelan di sepanjang jalan setapak menuju rumahnya. Di pundaknya, karung kecil berisi barang-barang bekas yang ia kumpulkan hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban fisiknya, tapi karena beban emosional yang tersisa dari insiden di sekolah tadi. Meski begitu, wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Sesampainya di rumah, Andi, cucunya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD Nusa Bangsa, langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Kek, aku pulang!" Serunya ceria, namun ekspresinya berubah ketika melihat wajah kakeknya yang tampak sedikit murung. "Ada apa, Kek? Kok kelihatan capek?" tanya Andi, menarik kursi untuk kakeknya duduk. Pak Tono menghela napas panjang, lalu meletakkan karungnya di sudut ruangan. Ia menatap cucunya dengan tatapan penuh kasih. "Tidak apa-apa, Nak. Cuma, tadi di sekolahmu ada sedikit masalah." Andi mengerutkan kening. "Masalah apa, Kek?" Pak Tono tersenyum tipis, lalu mulai bercerita. "Tadi, saat kakek datang untuk menjemputmu, para guru di sekolahmu mengira kakek ini gelandangan. Mereka tidak tahu siapa kakek sebenarnya." Andi terkejut. "Masa, Kek? Mereka nggak tahu kalau kamu kakekku?" Pak Tono menggeleng perlahan. "Tidak, Nak, dan mungkin memang sebaiknya mereka tidak tahu.
Tapi, jika kamu ingin tahu, kakek akan menceritakan sebuah kisah. Andi mendekat, matanya berbinar-binar. Apa ceritanya, Kek? Pak Tono mulai bercerita dengan suara lembut, sambil sesekali menatap langit-langit rumah yang reyot. Dulu, Nak, kakek bukanlah pemulung seperti sekarang. Kakek adalah kepala sekolah di SD Nusa Bangsa, tempat kamu belajar sekarang. Andi terbelalak. Hah? Serius, Kek? Pak Tono mengangguk. Ya, Nak. 30 tahun yang lalu, kakek adalah kepala sekolah di sana. Saat itu, sekolah itu belum sebesar dan semegah sekarang. Bahkan, hampir tutup karena minimnya siswa dan fasilitas. Tapi kakek, bersama beberapa guru lainnya, bekerja keras untuk membangun reputasi sekolah itu. Kami memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak, bahkan kepada mereka yang kurang mampu. Andi mendengarkan dengan penuh antusiasme. Wah, hebat banget, Kek. Pak Tono tersenyum, namun matanya tampak sendu. Ya, Nak, tapi hidup ini penuh liku-liku. Setelah kakek pensiun, banyak hal buruk terjadi. Ibumu, mama kamu, meninggal dunia, dan bisnis keluarga kami bangkrut. Kakek harus mencari cara untuk bertahan hidup. Akhirnya kakek memilih menjadi pemulung. Andi terdiam. Matanya berkaca-kaca mendengar cerita itu. Kenapa Kek nggak bilang, siapa dirimu ke orang-orang di sekolah tadi? Pak Tono menepuk pundak cucunya dengan lembut. Nak, kakek tidak ingin orang-orang menghormatiku hanya karena status dulu. Kakek ingin dihargai sebagai manusia, apa adanya. Lagi pula, hidup ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kesulitan. Andi mengangguk, meski masih ada rasa tidak puas di hatinya. Tapi Kek, aku nggak suka lihat kamu dihina kayak gitu. Pak Tono tertawa kecil. Jangan khawatir, Nak. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kakek sebenarnya. Dan pada saat itu, kakek yakin mereka akan belajar sesuatu dari semua ini. Malam itu, setelah Andi tertidur, Pak Tono duduk di depan pintu rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke momen-momen ketika ia masih menjadi kepala sekolah yang dihormati. Ia ingat bagaimana para guru dan murid memanggilnya dengan hormat, bagaimana ia membantu banyak anak miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, hidup telah membawanya ke titik ini. Ia tidak menyesal menjadi pemulung, karena itu adalah cara ia bertahan hidup demi cucunya. Tapi, ada bagian dalam dirinya yang merasa dilema. Apakah ia harus mengungkapkan jati dirinya kepada orang-orang yang telah merendahkannya? Atau lebih baik membiarkan semuanya berlalu? Pak Tono menghela napas panjang. Mungkin, Nak, gumamnya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Ini adalah cara Tuhan mengajarkan mereka tentang nilai-nilai yang sebenarnya. Ia menatap langit malam, sekali lagi, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa rahasia besar itu tidak akan tersembunyi selamanya. Beberapa minggu berlalu sejak insiden di sekolah. Kehidupan Pak Tono dan Andi tetap seperti biasa, sederhana, penuh perjuangan, namun dipenuhi kehangatan. Namun, ada sesuatu yang mulai mengendap di benak Pak Tono. Ia merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri semua keraguan dan menyampaikan kebenaran kepada dunia. Suatu pagi, sebuah surat tiba di rumah mereka. Surat itu berasal dari SD Nusa Bangsa. Undangan untuk acara reuni emas para mantan kepala sekolah dan guru senior. Acara tersebut akan diadakan di aula sekolah pada akhir pekan. Andi membaca surat itu dengan mata berbinar-binar. Kek, kamu diundang ke sekolah, serunya dengan nada ceria. Pak Tono tersenyum tipis, lalu mengambil surat itu dari tangan cucunya. Matanya menyapu setiap kata dalam undangan tersebut. Mungkin ini adalah kesempatanku, Nak, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Andi. Andi menatap kakeknya dengan rasa ingin tahu. Kesempatan apa, Kek? Pak Tono tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, kamu akan tahu nanti, Nak. Akhir pekan tiba, dan Pak Tono memutuskan untuk hadir di acara reuni. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengenakan setelan jas tua yang sudah lusuh, namun masih terlihat rapi. Di tangannya, ia membawa sebuah foto tua yang sudah mulai pudar.
Foto itu adalah kenang-kenangan dari masa kejayaannya sebagai kepala sekolah. Saat ia melangkah masuk ke halaman sekolah, banyak orang yang memperhatikannya. Beberapa mantan guru senior yang duduk di barisan kursi tampak memandangnya dengan rasa penasaran. Salah satu dari mereka, Pak Sastro, mantan wakil kepala sekolah, tiba-tiba menegakkan tubuhnya ketika melihat wajah Pak Tono. "Tono?" gumam Pak Sastro ragu-ragu. "Apakah itu kamu?" Pak Tono tersenyum tipis. "Ya Pak Sastro, ini aku." Pak Sastro langsung bangkit dari kursinya dan mendekati Pak Tono. Matanya melebar, campuran antara keterkejutan dan kegembiraan. "Apa kabar, Tono? Kami semua mengira kamu sudah..." Maksudku..." Ia terbata-bata. Pak Tono tertawa kecil. "Sudah, pensiun dan hidup tenang, meski kondisi tidak selalu mudah." Berita tentang kedatangan Pak Tono langsung menyebar ke seluruh ruangan. Para guru senior lainnya yang tadinya asyik bercengkerama, langsung berdiri dan mendekatinya. Beberapa dari mereka bahkan memeluknya dengan hangat. Namun, suasana berubah drastis ketika para guru muda yang hadir mulai menyadari siapa Pak Tono sebenarnya. Salah satu guru wanita, Bu Sari, yang pernah menghinanya beberapa minggu lalu, tampak pucat pasi. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah saat ia melihat Pak Tono berdiri di tengah kerumunan mantan guru senior. "Inilah Pak Tono," kata Pak Sastro dengan suara keras, sengaja agar semua orang bisa mendengarnya. Beliau adalah kepala sekolah legendaris yang dulu berhasil mengubah nasib sekolah ini. Tanpa beliau, mungkin kita semua tidak akan berada di sini. Hari ini, para guru muda, termasuk Bu Sari dan Pak Dedi, hanya bisa menundukkan kepala. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, terlalu malu untuk menatap mata Pak Tono. Setelah acara dimulai, Pak Tono diminta untuk memberikan pidato. Seluruh hadirin, baik guru senior maupun guru muda, terdiam saat ia maju ke podium. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. "Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam atau mencari pengakuan," katanya pelan. "Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh penampilan fisiknya, tapi oleh hati dan perbuatan mereka." Ia menghela napas sejenak, lalu melanjutkan. "Saya pernah menjadi kepala sekolah di sini, dan saya tahu betapa pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter anak-anak. Namun, jika kita sebagai pendidik tidak bisa menghormati sesama, bagaimana kita bisa mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada murid-murid kita?" Kata-kata Pak Tono menusuk hati para guru muda. Mereka yang sebelumnya meremehkannya kini tertunduk, malu. Bu Sari bahkan menitikan air mata, menyesali sikapnya yang angkuh. "Saya tidak marah kepada kalian," lanjut Pak Tono. "Tapi saya berharap kalian bisa belajar dari kesalahan ini. Jangan pernah menilai orang dari apa yang kalian lihat di permukaan. Karena di balik pakaian compang-camping sekalipun, bisa jadi ada jiwa yang luar biasa." Setelah pidato berakhir, seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Para guru senior memeluk Pak Tono dengan hangat, sementara para guru muda mendekatinya satu persatu untuk meminta maaf. Bu Sari adalah yang pertama. "Maafkan kami, Pak Tono. Kami tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Kami sangat menyesal," katanya dengan suara bergetar. Pak Tono tersenyum bijak. "Tidak apa-apa, Bu Sari. Saya tidak marah. Hanya saja, jangan ulangi kesalahan yang sama kepada orang lain." Setelah acara reuni emas, nama Pak Tono kembali dikenal di kalangan guru dan murid SD Nusa Bangsa. Bukan hanya sebagai legenda masa lalu, tetapi juga sebagai sosok yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara yang tidak terduga. Para guru muda mulai merenungkan sikap mereka terhadap orang lain, sementara para guru senior merasa bangga telah memiliki seorang pemimpin seperti Pak Tono di masa lalu. Namun, bagi Pak Tono sendiri, pengakuan ini bukanlah tujuan utamanya. Ia tidak mencari penghormatan atau pujian. Baginya, momen ini adalah kesempatan untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kurang mampu yang seringkali diabaikan oleh sistem pendidikan. Beberapa bulan setelah acara reuni, Pak Tono memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan bernama Harapan Baru. Yayasan ini bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu
agar bisa melanjutkan sekolah tanpa khawatir soal biaya. Berita tentang yayasan ini dengan cepat menyebar, dan banyak mantan muridnya yang sekarang sukses ikut mendukung. Beberapa di antaranya bahkan menyumbangkan sebagian besar keuntungan mereka untuk mendanai operasional yayasan. Andi, cucu Pak Tono, turut berperan aktif dalam yayasan tersebut. Meskipun masih kecil, ia sering membantu kakeknya menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah lain di daerah sekitar. Andi merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan yang dibawa oleh kakeknya. "Kek, aku senang bisa bantu kamu," kata Andi suatu sore saat mereka sedang menata buku-buku bekas yang akan didonasikan ke sekolah-sekolah pedalaman. Pak Tono tersenyum lembut. "Terima kasih, Nak. Kamu adalah harapan masa depan. Kakek hanya ingin memastikan bahwa anak-anak seperti kamu tidak pernah kehilangan kesempatan untuk belajar." Di SD Nusa Bangsa, para guru mulai mengubah cara pandang mereka terhadap siswa. Bu Sari, yang dulunya angkuh dan cenderung membeda-bedakan anak berdasarkan latar belakang sosial, kini menjadi salah satu guru yang paling peduli terhadap murid-murid kurang mampu. Ia bahkan menginisiasi program beasiswa untuk anak-anak yang kesulitan membayar uang sekolah. "Bu, kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu baik?" tanya salah satu guru muda kepada Bu Sari suatu hari. Meskipun Pak Tono tidak melakukan balas dendam secara langsung, cara dia mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang pernah merendahkannya menjadi bentuk balas dendam tersendiri. Para guru yang dulunya sombong kini belajar untuk lebih peka terhadap sesama. Mereka mulai menyadari bahwa penampilan fisik bukanlah ukuran kepribadian seseorang. Suatu hari, Bu Sari dan Pak Dedi mendatangi rumah Pak Tono untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi. "Pak Tono, kami sungguh menyesal atas perlakuan kami sebelumnya. Kami berharap Bapak bisa memaafkan kami," kata Bu Sari dengan mata berkaca-kaca. Pak Tono tersenyum bijak. "Saya sudah memaafkan kalian sejak awal. Yang penting sekarang adalah bagaimana kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kalian." Bu Sari dan Pak Dedi mengangguk. Wajah mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka berjanji untuk menjadi guru yang lebih baik, tidak hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam hal moralitas. Puncak cerita terjadi beberapa minggu kemudian, saat acara peresmian Yayasan Harapan Baru. Seluruh guru SD Nusa Bangsa hadir, termasuk para murid dan orang tua. Acara itu diakhiri dengan pidato singkat dari Andi, yang berdiri di podium dengan penuh percaya diri. "Kakekku adalah pahlawan bagi kami," kata Andi dengan suara lantang. "Dia mengajarkan bahwa martabat tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh bagaimana kita memperlakukan orang lain. Terima kasih, Kek, untuk semua yang telah kamu lakukan." Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah, sementara Pak Tono hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa warisannya tidak hanya akan dikenang oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Bu Sari tersenyum tipis. "Aku hanya belajar dari seseorang yang pernah mengajarkan kita semua pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka alami." Para murid juga merasakan perubahan positif di sekolah. Mereka tidak lagi merasa malu jika datang dengan pakaian lusuh atau barang-barang sederhana. Semua anak diperlakukan sama, tanpa ada diskriminasi. Beberapa bulan setelah peresmian Yayasan Harapan Baru, kehidupan di sekitar Pak Tono dan Andi mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Yayasan tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar bagi anak-anak kurang mampu, tetapi juga menjadi pusat inspirasi bagi komunitas sekitar. Buku-buku bekas yang didonasikan oleh para donatur terus berdatangan, sementara relawan dari berbagai kalangan mulai bergabung untuk membantu mengajar. Pak Tono sendiri kini lebih sering duduk di bawah pohon, rindang di halaman yayasan, mengamati anak-anak yang berlarian dengan riang. Sesekali ia tersenyum melihat bagaimana mereka tertawa dan belajar bersama tanpa memedulikan latar belakang sosial mereka. Baginya, ini adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima di usia senjanya. Selain mendirikan yayasan, Pak Tono juga mulai menulis buku tentang pengalaman hidupnya. Judul buku itu adalah Jangan Pernah Menyerah, kisah seorang kepala sekolah yang menjadi pemulung. Dalam buku tersebut, ia menceritakan perjalanan hidupnya.
Dari masa-masa kejayaannya sebagai kepala, sekolah hingga jatuh bangunnya sebagai pemulung. Ia juga menuliskan pesan moral tentang pentingnya rendah hati, sabar, dan selalu percaya pada harapan. Buku itu akhirnya diterbitkan dan langsung menjadi bestseller. Banyak orang yang merasa tersentuh oleh kisahnya, termasuk para pendidik, pengusaha, bahkan politisi. Beberapa stasiun televisi bahkan mengundang Pak Tono untuk berbicara di acara talk show. Namun, meskipun popularitasnya meningkat, Pak Tono tetap rendah hati. Ia menolak tawaran-tawaran yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. "Saya hanya ingin memberikan inspirasi kepada orang-orang," katanya saat ditanya. Mengapa ia tidak memanfaatkan ketenarannya untuk keuntungan pribadi? Itu saja sudah cukup bagi saya. Suatu sore, Pak Tono dan Andi berjalan di tepi pantai yang tenang. Matahari mulai tenggelam, menyisakan warna oranye kemerahan di langit. Ombak bergulung pelan, menciptakan suara yang menenangkan. "Kek, kenapa? Kamu nggak mau tinggal di rumah yang lebih besar? Kamu kan sudah terkenal sekarang," tanya Andi, penasaran. Pak Tono tersenyum. Matanya menatap cakrawala yang mulai gelap. "Nak, rumah yang besar tidak akan membuat kita lebih bahagia. Yang penting adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain. Jika kita bisa membantu satu orang saja, itu sudah cukup." Andi mengangguk, meski ia masih belum sepenuhnya memahami filosofi kakeknya. Namun, ia tahu bahwa kakeknya adalah sosok yang luar biasa, dan ia bangga menjadi cucunya. "Kek, aku janji akan terus belajar dan jadi orang yang baik seperti kamu," kata Andi dengan nada penuh semangat. Pak Tono menepuk pundak cucunya dengan lembut. "Itu sudah cukup, Nak. Cucuku adalah harapan baru bagi dunia ini." Mereka berdiri diam. Selama beberapa saat, menikmati keindahan matahari terbenam. Di kejauhan, burung-burung camar beterbangan, sementara angin laut menyapu wajah mereka dengan lembut. Saat itulah Pak Tono berkata pelan, "Nak, jangan pernah takut jatuh. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dan tetap berdiri tegak." Andi mengangguk, matanya berbinar penuh keyakinan. Ia tahu bahwa pesan kakeknya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang pernah mendengar kisah Pak Tono. Cerita ditutup dengan adegan Pak Tono, dan Andi berjalan pulang menuju Yayasan Harapan Baru. Di belakang mereka, siluet matahari yang hampir tenggelam menciptakan bayangan panjang yang saling bertautan. Langit yang tadinya cerah kini dipenuhi bintang-bintang pertama yang mulai muncul, simbol harapan dan impian yang terus menyala di hati setiap orang yang terinspirasi oleh kisah Pak Tono.